Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Ibu-ibu dan wanita Persatuan Kemenak se-Kabupaten Lamongan dan kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah atas nikmat yang tak terhingga yang diberikan kepada kita semua. Semoga kita diberi kekuatan iman dan takwa, sehat walafiat, sehingga kita bisa menjalankan rangkaian ibadah di bulan suci ini dengan penuh berkah dan rahmat dengan sempurna. Amin ya robbal alamin. Untuk bisa meraih kesempurnaan ibadah di bulan Ramadan ini, tentu butuh bekal yang memadai. Bekal tersebut antara lain niat, ilmu, iman, takwa, dan juga tak kalah pentingnya sebagai bekal penunjangnya adalah bekal materi atau finansial. Bekal tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan juga untuk berbagi di bulan Ramadan ini. Dalam kesempatan ini, kami akan menjelaskan mengenai mengelola keuangan dengan bijak di bulan Ramadan. Pengelolaan keuangan atau disebut manajemen keuangan tidak hanya untuk mencatat pemasukan dan pengeluaran, tetapi juga melibatkan perencanaan masa depan, kesiapan dana darurat, dan pola hidup finansial yang sehat. Perencanaan keuangan yang bijak akan membantu dalam mengatur aliran pendapatan dan pengeluaran. Pengelolaan keuangan dalam keluarga haruslah dilandasi prinsip keyakinan bahwa yang memberi rezeki adalah Allah, serta sudah ada ketentuannya masing-masing, dan rezeki pun tidak akan tertukar dengan yang lain. Sebagai seorang muslim yang bertakwa, kita hanya berkewajiban ikhtiar dengan kerja keras yang baik dan mensyukurinya, sehingga harta yang kita dapatkan ada keberkahan di dalamnya. Firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 32 yang artinya, dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Ayat di atas mengingatkan kepada kita semua bahwa manusia sudah memiliki rezekinya masing-masing, dan rezeki tersebut adalah amanah yang harus dijalankan sesuai fungsinya dengan baik dalam pengelolaannya maupun dalam menjaganya. Dan Allah melarang kita untuk iri terhadap rezeki orang lain. Dalam menafkahkan harta untuk kebutuhan rumah tangga, hendaknya kita meyakini konsep bahwa pembelanjaan harta akan berpahala jika dilakukan dengan tulus ikhlas untuk hal-hal yang baik dan sesuai dengan perintah agama. Nabi Muhammad bersabda, sesungguhnya tidaklah kamu menafkahkan suatu nafkah dengan ikhlas karena Allah, kecuali kamu mendapat pahala darinya. Hadis riwayat muttafaq alaih. Selain itu, Islam mengajarkan sikap pertengahan dalam segala hal, termasuk dalam perencanaan pembelanjaan, yaitu tidak boleh berlebihan dan tidak boleh kikir. Kedua pola ekstrim dalam konsumsi ini mendekati sifat mubadir. Firman Allah dalam surat Al-Furqan ayat 67 yang artinya, dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir adalah pembelanjaan di antara keduanya secara wajar. Ditegaskan pula dalam surat Al-Isra ayat 29 yang artinya, dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu, dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya, karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal. Maksudnya adalah jangan kita terlalu kikir dan jangan pula terlalu pemurah. Ibu-ibu dan wanita Persatuan Kemenak se-Kabupaten Lamongan dan kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pengeluaran saat bulan Ramadan mengalami peningkatan dibandingkan bulan-bulan lainnya. Hal ini disebabkan oleh kenaikan harga barang pokok, kebiasaan untuk berbuka puasa di tempat tertentu, membeli berbagai jenis makanan takjil, mengeluarkan uang lebih banyak untuk belanja pakaian atau hampers lebaran. Oleh karena itu, untuk menyikapi semua pengeluaran tersebut selama bulan Ramadan, yang bisa kita lakukan yaitu yang pertama, prioritaskan kebutuhan pokok. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 286. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha makasabat wa 'alaiha maktasabat. Yang artinya, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapatkan pahala dari kebajikan yang diusahakannya dan ia mendapat siksa dari kejahatan yang dikerjakannya. Yang kedua, jangan berlebihan untuk berlebaran. Tradisi lebaran memang momen yang sangat penting untuk dirayakan dan bersilaturahim, tetapi hindari berlebihan atau bermewah-mewahan, karena merupakan salah satu sifat orang-orang yang kufur terhadap nikmat Allah. Hal ini sesuai dengan firman Allah di surat Al-Mu'minun ayat 33. Selain itu, Nabi Muhammad sangat membenci gaya hidup mewah. Makan, minum, dan berpakaianlah sesukamu, sebab yang membuat kamu berbuat kesalahan itu ada dua, yaitu bergaya hidup mewah dan berprasangka buruk. Hadis riwayat Ibnu Umar dan Ibnu Abbas.
Yang ketiga, tetap menabung selama bulan Ramadan. Tingginya kebutuhan selama bulan Ramadan harus disikapi dengan baik. Oleh karena itu, alokasikan sejumlah dana di tabungan. Nabi Muhammad dalam hadis riwayat muttafaq alaih menyatakan bahwa semoga Allah merahmati seseorang yang mencari penghasilan secara baik, membelanjakan harta secara hemat, dan menyisihkan tabungan sebagai persediaan di saat kekurangan dan kebutuhannya. Yang keempat, siapkan anggaran untuk berinfak dan zakat. Bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat baik untuk berbagi kebahagiaan dengan sesama. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 103, surat Ar-Rum ayat 39, dan surat Al-Baqarah ayat 273. Yang kelima, hindari berhutang untuk membeli barang-barang konsumsi yang tidak penting. Jika terpaksa berhutang, pastikan untuk mengelola utang tersebut dengan bijak. Yang keenam, manfaatkan waktu untuk kegiatan produktif. Jika memungkinkan, cari penghasilan tambahan selama bulan Ramadan, misalnya dengan berjualan makanan atau minuman di sekitar rumah atau online. Mempelajari keterampilan baru atau kegiatan produktif yang bisa menghasilkan tambahan pendapatan. Yang terakhir, yaitu kita berkomitmen untuk menjalankan rencana awal secara konsisten. Mencatat pengeluaran harian dilakukan untuk mengetahui berapa banyak uang yang sudah dikeluarkan. Jika dirasa berlebihan, maka kita bisa mengontrolnya agar kondisi keuangan keluarga tetap stabil. Gunakan metode 50-30-20, yaitu 50% untuk kebutuhan pokok, 30% untuk keinginan, dan 20% untuk tabungan dan sedekah. Ibu-ibu dan wanita Persatuan Kemenak se-Kabupaten Lamongan dan kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian beberapa cara dalam mengelola keuangan secara bijak selama bulan Ramadan. Semoga bermanfaat sehingga kita bisa menjalani puasa di bulan suci yang penuh rahmah, berkah, serta amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.